Pokoknya intinya saya pengen membuat one stop gitu loh. Aku mau booking dari Jojo Hari di Cahya Dewi. Selalu membuat inovasi baru. Cocok nggak sih? Kayak gimana sih? Jadi benar-benar kontrol emosi juga pada saat itu ya. Sangat. Kalau saya jadi Kari, saya bilang, kamu Kalau ganti make muka up, aja gitu. Harus pakai itu tuh kalau di Denpasar. sama. E-Talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira. Hai friends, banyak hal yang bisa kalian jadikan ide usaha ketika kalian bisa melihat dengan cermat apa yang ada di sekitar kalian, friends. Salah satunya adalah melalui hobi kalian sendiri. Dan saya yakin tentu kalian semua memiliki hobi, bukan? Kali ini kita kedatangan seorang entrepreneur muda yang menjadikan hobinya sebagai bisnis yang menguntungkan. Yuk kita lihat bisnis profile dari entrepreneur muda berikut ini. E-Talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira. Wow, friends, welcome to Ade Nadira YouTube channel. Friends, hari ini kita kedatangan entrepreneur muda yang cantik dan inspiratif, Kak Ari. Kebetulan Ari adalah teman lama saya. Kak Ari, sibuknya ngapain aja nih? Nah, selain sebagai ibu rumah tangga, sekarang saya sibuknya make up tentunya dan mengurus salon di Cahya Dewi. Oke, jadi kabarnya baik selalu ya Kak ya? Tentunya. Nah, kemarin ini kan kita tahu nih, masa-masa pandemi banyak banget yang orang nggak bisa aktivitas. Benar. Nah, kemarin ngisi waktu luangnya untuk hal produktif apa aja nih Kak? Nah, untuk isi waktu luangnya tentunya bersama keluarga ya. Lebih banyak bersama keluarga, tentunya bersama anak juga yang selama ini sebenarnya sibuk banget. Iya. Karena ada pandemi ini jadinya lebih banyak ke keluarga dan review makanan. Jadi banyak endorsean tiba-tiba. Karena banyak orang beralih profesi lah Bener kita bilang ya. banget, Dari yang banget. mungkin ibu rumah tangga atau karyawan yang sedang dirumahkan, mereka malah ngambil job tambahan Bener. jualan online gitu ya. Wah, lumayan nih. Ya, untuk bantu-bantu teman juga sih. Iya, benar-benar setidaknya kita tetap melakukan hal positif Positif, yang produktif lah ya Kak ya. Nah, kalau kita bicara dengan Kak Ari sendiri itu identik sudah dikenal oleh orang adalah tentang Cahya Dewi nih. Boleh cerita nggak sama saya kapan sih awal mulainya Cahya Dewi ini sendiri? Untuk Cahya Dewi sendiri itu awalnya di tahun 2011. Oke. Pada awalnya itu Cahya Dewi Bali itu make up untuk acara-acara seperti wisuda seperti itu. Lama-kelamaan make up wedding. Oke. Terus di tahun 2014 baru ada Cahya Dewi Salon. Oke, 2011 nih friend. Nah, waktu 2012 saya pelanggan. Saya salah satu pelanggan lawas pada saat itu. Jadi saya melihat banget memang pada saat itu di tahun awal-awal mulai merintis itu memang Kak Ari sendiri memulainya sendiri gitu. Iya, Kita nggak bisa bilang ibarat kata apa yang terlihat saat ini itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya loh friends gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang background nih, background sendiri kalau Kak Ari kan saya tahu itu tamatan sarjana ekonomi. Iya, benar. Nah, kenapa sih sampai mutusin masuk ke kita bilang ranah kecantikan Iya, gitu? jasa Boleh nggak? kecantikan, Iya, ya. betul, jasa kecantikan. Sebenarnya itu berawal dari hobi sih semuanya. Oke, iya. Jadi menurut saya apapun hobi yang kita miliki, kalau kita udah senang, terus ternyata bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Ya, jadi semuanya berawal dari hobi. Kalau masalah pendidikan itu oke juga karena sekarang kan bisnis gitu loh, masuk juga sih. Tapi untuk pekerjaan sekarang semua berasal dari hobi. Oke, jadi kalau kita bilang tentang Cahya Dewi, kalau orang identik kalau lewat salon itu kan hanya pikirannya gimana caranya untuk hairstylist atau make up dan lain-lain. Nah, kira-kira jasa atau produk apa lagi yang dimiliki oleh Cahya Dewi sih di dalam Cahya Dewi sendiri? Untuk jasa di bidang kecantikan itu yang paling pertama di tahun 2011 itu memang make up. Orang lebih mengenalnya tentang make up, baik itu make up wisuda, make up kondangan, make up wedding. Tapi setelah itu karena banyaknya permintaan untuk perawatan. Nah, di tahun 2014 kita mengembangkannya dengan jasa perawatan seperti hair treatment, terus juga ada juga untuk kulit seperti itu, seperti facial dan segala macam. Pokoknya intinya saya pengen membuat one stop gitu loh, one stop treatment, one stop
buat orang tuh cantik gak dari segi makeup aja, Oke. dari perawatannya juga. Ya, jadi kalau kita bisa bilang nih, friends, bisa dari ujung rambut sampai ujung Ujung kaki. semua ada di one stop shopping gitu. Kalau bicaranya Kalau belanja mall itu ya. one stop shopping. Iya, iya. Kalau di tempat kita One stop one stop treatment. beauty. Oke, hashtag yang menarik ya, friend. One stop beauty. Jadi kalau mau cantik, datangnya ke Cahaya Dewi. Oke, kita bicara mengenai proses dan perjuangan. Nah, pada saat memulai, kan semua orang nggak ada yang tahu nih. Ya, Benar. pada saat memulai itu kan kita ibarat kata memang dilakukan semua sendiri. Iya, sendiri. Nah, kalau ketemu di perjalanan, ketemu masalah atau rintangan yang menghadang lah, boleh cerita nggak Kak Ari, apa yang Kak Ari lakukan yang bikin ibarat kata tetap bangkit, tetap jalan lagi, dan kita lihat sekarang sampai survive sampai dengan saat ini. Di setiap perjalanan, apalagi itu usaha, pasti ada yang namanya rintangan ya. Iya. Kalau saya sih, yang pertama itu adalah selalu berdoa. Oke. Berdoa dan bersyukur. Karena yang pertama itu benar-benar saya nggak tahu sampai sekarang ini, nggak tahu karena apa. Mungkin kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya karena doa. Oke. Doa dari diri sendiri, doa dari keluarga, seperti itu. Dan tetap berusaha. Berusaha, jangan pantang menyerah, seperti itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin itu kurang apa ya, atau rintangan seperti itu, tetap berusaha dan pantang menyerah. Jadi usaha tidak akan mengkhianati nanti hasil ya, friend ya. Yang paling penting kita harus lihat adalah ketika kita memulai suatu bisnis, kalian jangan pernah menutup segala kemungkinan hal kecil mengenai peluang bisnis yang ada. Salah satu contohnya nih bisa dilihat oleh Kak Ari ya. Kak Ari ini melihat bahwa oke, make up ini adalah kebutuhan perempuan. Benar. Gitu ya. Dan ini adalah hobi saya suka merias dari dulu. Jadi ini saya jadikan suatu ibarat kata bisnis yang malah semakin lama semakin menguntungkan. Oke Kak Ari, kalau kita bicara tentang bisnis, nah untuk memulai suatu bisnis, kita pasti punya pasarnya kita sendiri, target market kita. Nah kalau Cahaya Dewi sendiri dari awal sampai sekarang ada melakukan inovasi atau perubahan dalam segi target market nggak? Nah, pada awalnya karena kita di bidang jasa make up, Ya. tentunya target marketnya adalah orang-orang yang mau bermake up. Oke. Nah, seperti misalnya orang wedding, ya target marketnya itu wedding. Seiring berjalannya waktu, dilihat dari situ, setelah wedding tuh apa ya? Oke. Pasti ada maternity, Oh. hamil. Kita Lagi buat, in ya, foto Iya, lagi bener. hamil Ya. gitu. Ya. Jadi kita buat penyewaan kostum untuk maternity, make up-nya, terus juga kita ada studio foto sekarang. Oke. Gak cuma untuk maternity aja sih, setelah maternity apa? Family. Jadi kita buat foto untuk family. Oh, jadi semakin meluas ya. Mungkin di awal dulu pasarnya itu adalah khusus hanya untuk ibarat kata yang memerlukan banget Make up. make up adalah orang yang akan menikah gitu kan. Awalnya nggak, belum sih kalau untuk menikah. Awalnya tuh orang yang mau make up acara wisuda, Oke. kondangan. Setelah itu baru ke wedding, make up untuk wedding. Setelah make up ke wedding baru ke maternity, terus family. Jadi sekarang kita juga ada studio foto kayak gitu. Jadi mulai terus melakukan improve dan inovasi ya. Nah, kalau bicara tadi kan ada, kalau kita tahu lah, kalau kita lewat jalan Renon kan pasti semua orang yang di Kota Denpasar tahu nih Renon. Di sebelah kiri akan lihat langsung dekat gedung BI itu ada salonnya si Cahaya Dewi. Nah di sana tuh ada berapa lapis yang saya lihat tingkatannya cukup banyak ya untuk bangunannya. Dan itu di bawah itu ada salon, biasa untuk penyewaan, ada studio. Iya, jadi semua grabnya ada di sana semua. Jadi sesuai dong ya yang tadi berarti hashtagnya tadi, semua bisa dilakukan di sana pada intinya. Nah, friend, ini adalah hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena target market di awal sudah ditentukan dengan baik oleh Kak Ari sendiri. Mulai memikirkan gimana sih caranya agar menggrab semua kebutuhan seseorang. Baik dalam dia butuhnya ibarat kata saat ini untuk wisuda, ada make up-nya sendiri di sana. Ataupun yang nggak perlu deh sekarang untuk make up di event tertentu. Jadi punya treatment-nya sendiri. Dan segala segmen bisa dilakukan di Cahaya Dewi. Nah yang tadi menarik banget nih Kak. Tadi Kakak bicara bahwa memulainya itu di tahun 2011. Tentu dalam jangka waktu 2011 menuju 2020 itu sudah menghabiskan hampir kurang lebih 9 tahun. Dan prosesnya itu pasti membutuhkan branding. Karena untuk membesarkan suatu ibarat kata kita punya company, perusahaan, itu membutuhkan suatu branding yang sangat maksimal. Dan kita nggak bisa ukur sama sekali. Yang dilakukan Cahaya Dewi ini apa ya Kak? Untuk ibarat kata kalau orang hari ini mau ketemu hari baik untuk menikah, mikirnya udah deh aku mau booking dari jauh-jauh hari di Cahaya Dewi. Atau hari ini aku mau photoshoot
pilihan baju aku ada di mana untuk adat Bali misalnya ada di Cahaya Dewi. Gimana sih caranya bikin image atau brand agar mereka kepikiran hal yang seperti saya bilang tadi? Kalau yang kita lakukan di Cahaya Dewi itu adalah selalu membuat inovasi baru. Oke. Misalnya setiap namanya jet trend atau fashion itu kan pastinya berubah-ubah. Iya, setuju. Jadi setiap momen atau setiap ada kesempatan kita selalu buat inovasi yang baru. Kita buat seperti sekarang. Kalau dulu kan zamannya foto pengantinnya dipajang. Iya. Itu kalau sekarang kita buat sistemnya katalog. Jadi kita mau cari model, kita foto untuk membuat suatu hal yang baru. Karena kalau misalnya kita langsung ke klien membuat satu hal yang baru tuh kadang-kadang mereka berpikiran cocok nggak sih? Kayak gimana? Supaya kalian nggak bingung, sekarang kita buatnya sistem katalog seperti itu. Jadi yang langsung kepake lah ya orangnya. Yang memakai pun itu orang-orang yang berpengaruh seperti influencer seperti itu. Oke, jadi melakukan branding tetap dilakukan oleh Cahaya Dewi. Ya. Tapi kalau kita bicara mundur ke belakang di 2011 orang yang aware mengenai sosial media itu agak kurang ya. Yang Nggak seperti dilakukan sekarang ya. betul ya. Yang dilakukan oleh Cahaya Dewi sendiri untuk melakukan brand sehingga menuju saat ini apa aja ya? Apalagi sendiri pada saat itu. Ya, kalau dari awal itu sebenarnya untuk membranding seperti sosmed sekarang tuh belum ya. Iya, oke. Dari awal itu yang dilakukan adalah yang penting klien saya puas. Jadi otomatis branding tuh dari mulut ke mulut. Oke. Sistemnya masih ibaratnya sistem tradisional gitu loh, dari mulut ke mulut. Iya. Jadi setelah itu mungkin dari teman ke teman, dari saudara ke saudara, seperti itu. Setelah seiring berjalannya waktu, adanya sosmed itu sangat membantu sekali. Iya. Membantu sekali. Jadi pemasarannya lebih luas. Seperti kita bisa mendatangkan artis seperti itu. Sebenarnya kita nggak nge-follow langsung. Malahan mereka yang nge-follow kita gitu. Jadi bisa collab nggak, atau misalnya bisa support nggak, atau apa, kita brandingnya dengan cara support, dengan cara collab kayak gitu sih. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan dari ini ya Kak Ari ya. Sebenarnya Kak Ari untuk memulai bisnis tidak pernah di awal langsung memikirkan profit. Iya. Jadi gimana caranya agar bisnis yang dijalankan atau dilakoni itu minimal dikenal dulu dengan orang. Benar. Jadi pada saat itu dilakukan dengan sendiri, ditekuni dengan sendiri, dikerjakan dengan sendiri, dan sekarang kalau boleh tahu berapa orang karyawannya? Untuk di Cahaya Dewi sendiri sekitar 30 orang loh friend. Dalam 9 tahun itu menurut saya bukan hal yang mudah. Karena menuju angka 9 tahun dan mempertahankan bahkan akan terus memperbesar lagi itu hal yang sulit. Ada proses dalam setiap hal yang dilakukan. Pastinya. Iya. Nah, branding sendiri itu merupakan kata kunci yang sangat penting dalam memulai bisnis, friend. Yang paling penting kalian lakukan adalah konsisten dan terus mengikuti inovasi apa yang ada di sekitar kita pada saat ini. Oke, Kak Ari, kalau kita bicara tujuan dan motivasi dalam berbisnis, Kak Ari sendiri dulu di awal itu tujuannya berbisnis itu apa ya? Sebenarnya yang saya bilang tadi adalah dari hobi. Tujuannya karena saya senang aja sih awalnya. Karena menyalurkan hobi. Belum sih untuk profit itu mungkin bonusnya ya. Nah, yang penting orang yang menggunakan jasa saya itu senang dulu, puas dulu. Itu menurut saya melebihi kepuasan tersendiri gitu loh. Karena itu berdasarkan hobi, berdasarkan kesenangan. Tapi seiring berjalannya waktu itu menghasilkan. Oke, jadi memang diawali dari hobi dulu. Sebenarnya kalau kita bilang di awal itu nggak ada tujuan berarti gitu. Tujuannya semua pasti ada tujuan. Tujuannya untuk yang pertama adalah kepuasan untuk pribadi. Yang kedua adalah kepuasan untuk orang lain. Yang ketiga nilai plusnya adalah profit. Jadi sebenarnya profit di belakang akan mengikuti kalau kita menekuni segala sesuatu dengan hati ya pada intinya. Nah, kalau bicara tentang kepuasan customer. Nah, tadi kan kita bicara di depan bahwa ini sudah dilakukan di awal, memang dilakukan oleh Kak Ari sendiri nih gitu. Yang dilakukan sendiri itu gimana sih agar ibarat kata customer, karena kan mempunyai karakter dan
postur wajah yang berbeda-beda. Tentu mereka pengen ibarat kata, aduh aku mau nih bagian sini mungkin lebih apa, atau Betul. aku mau kelihatan. Nah itu impian semua orang sama saya. Karena kalau untuk diet agak berat, jadi pas di foto aja biar kurus gimana caranya. Itu kan punya teknik sendiri gitu. Iya. Kalau kita ibarat kata nggak belajar, kalau kita nggak lihat secara langsung, itu kan nggak bisa dilakukan. Benar. Yang dilakukan apa ya, Karya? Untuk memuaskan selera customer Iya, yang berbeda-beda, nggak dari segi makeup aja sih Iya. sebenarnya. Kalau saya sih tantangannya itu lebih di selera yang berbeda-beda, baik itu dari segi makeup, baik itu dari segi pemilihan pakaian. Kadang-kadang kita tidak selera dengan apa yang dia pilih, Nggak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan seleranya, tapi kita harus mengikuti apa yang diinginkan. kadang muda nih tiba-tiba udah mau hampir sefinish, Iya. terus bilang nggak cocok deh sama muka aku, ganti. Kalau saya jadi Kari, saya bilang kamu Kalau ganti make muka up, aja gitu. Kalau make up itu masalah ganti, misalnya alisnya terlalu tinggi, pengen yang lebih pendek, itu masalahnya bisa dihapus, bisa dikoreksi seperti itu. Jadi benar-benar kontrol emosi juga pada saat itu ya. Sangat. Apalagi kalau kita di awal-awal kan, ibarat kata waktu itu sendiri belum Benar. ada nama. Belum Kalau kita ada bilang nama. pada saat itu belum ada nama lah. Ibarat kata kalau kita bicara zaman itu ada satu merek, satu salon yang terkenal banget zaman itu. Kalau nikah harus pakai itu. Saya ingat banget. Iya. Ada, tapi saya nggak boleh sebutin. Karena kita sensor tit gitu di bawah ini. Kenapa? Karena kalau nggak pakai itu, dulu mertua saya ingat banget harus pakai itu tuh kalau di Denpasar. Sama. Ya kan? Harus pakai itu tuh kalau di Denpasar. Nah, sekarang ibarat kata Kak Ari nih, tamatan ekonomi. Punya background mungkin yang nggak, ibarat kata nggak, belum lah untuk ada experience yang cukup banyak mengenai bidang untuk entrepreneur. Berjuanglah memulai dari nol. Ini agak berat loh kalau saya bilang. Dan itu bisnis yang baru, mengenalkan suatu produk yang baru, itu ada tantangannya sendiri nih Kak. Kalau saya pribadi, terus terang nggak pernah yang namanya aku harus begini, aku harus begitu. Itu sebenarnya seiring berjalannya waktu aja, mengalir aja. Yang penting kita kerjainnya dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan semaksimal mungkin apa yang kita bisa, apapun bisa dilakukan. Oke, berarti balik kuncinya adalah hobi tadi ya. Hobi Pokoknya- dan apa yang kita lakukan maksimal dengan sebisanya kita. Gitu. Oke, sesuai kemampuan. Ya, sesuai Nah, kemampuan. kalau teman-teman di luar kan nggak ada yang tahu nih, ketika dulu memulai sendiri bangun paginya pagi-pagi banget, Dan sampai pulangnya sekarang pun masih seperti itu. berarti Orang-orang nggak tahu. iya. Berarti perjuangannya masih dilakukan sampai detik ini, gitu. Masih. Jangan pernah melihat ada peribahasa tuh yang bilang don't judge book by a cover. Benar Maksudnya kayak gitu ya. Jangan melihat apa yang sudah terbentuk sekarang berdiri, tapi lihatlah pada proses yang dilakukan kemarin-kemarin sebelumnya itu. Kalau pada awalnya dulu untuk diri sendiri pun nggak ada waktu, tahu kan saya kayak gimana dulu. Nanti kita liatin foto before dan Oh my after. god. Ya karena gini, yang namanya merintis suatu usaha Oke. itu pasti ada Pengorbanan. perjuangan dan pengorbanan. Iya, setuju. Terutama dulu itu karena masih sendiri, nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk diri sendiri. Ya jadi beda gitu loh. Karena sekarang ada tim, Oke. jadi bisa ada waktu lah untuk keluarga juga, ada waktu untuk diri sendiri juga. Jadi nggak pikirannya nggak cuman untuk itu aja gitu Iya, loh. iya. Karena saya sebagai wanita kan harus ingat juga tugas utama itu apa. Oke, great. Nah, sebelum balik lebih jauh kita bicara, saya mau korek-korek lagi nih lebih detail dari Kak Ari. Kak Ari, kita bicara balik lagi nih. Kak Ari adalah tamatan seorang sarjana ekonomi. Dan saya yakin dulunya itu ketika orang tua suruh kita kuliah, pasti mikir gimana Benar. saya dapat uang sebanyak-banyak dan secepat-cepatnya. Benar. Jadi misalnya tamat sini, kamu harus kerja ini yang sudah pasti dapat uangnya gitu. Nah, yang bikin sampai mutusin jadi entrepreneur, jadi pembisnis itu apa? Dan juga kalau boleh kita tanya sedikit, memang dari awal ketika tamat sekolah langsung menekuni Cahaya Dewi atau apa? Nah, kalau dulu itu sebenarnya saya tuh